Well, we've heard plenty of legends. We can't dig down into the earth without considering that. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata menceritakan seorang janda kaya raya yang kepo terhadap sebuah gundukan tanah yang ada di belakang rumahnya, sehingga dia membayar seorang arkeolog untuk menelaah apa sih yang ada di dalamnya. So, jangan lama-lama, pasang handsfree kalian, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan kita mulai ceritanya. Kisah bermula pada tahun 1939 yang berfokus kepada seorang pria, kita sebut saja sebagai Ujang. Ini bebenguknya. Ujang merupakan seorang arkeolog terkenal di tempatnya sehingga dia sering menerima panggilan untuk sebuah penelitian dan pencarian barang bersejarah. Di suatu hari, dia menerima sebuah panggilan dari seorang janda kaya raya yang kita sebut saja sebagai Nyonya Pretty. Ini bebenguknya. Di sana, Nyonya Pretty meminta Ujang untuk meneliti gundukan tanah yang ada di belakang rumahnya karena dia merasa bahwa tanah tersebut pasti memiliki sebuah benda bersejarah. Saat Ujang melihat dan menganalisa tekstur tanahnya, dia yakin bahwa tebakan Nyonya Pretty benar bahwa di sana ada benda bersejarah terkubur. My interest in archaeology began like yours when I was scarcely old enough to hold a trowel. Because that dips in the middle, see? And the soil feels less compacted. Not feeling. Saat berbincang di dalam rumah, Ujang meminta Nyonya Pretty untuk menyewa 2 orang lagi agar pekerjaannya bisa lebih cepat. Saat sedang berbincang, tampak sosok anak dari Nyonya Pretty yang kita sebut saja sebagai Robert. Ini parasnya. Dikarenakan Robert sangat suka dengan dunia perarkeologan, dia pun langsung akrab dengan Ujang. Hello there, young man. Robert Pretty, how do you do? You've come to dig up the mounds. Oh, I'm afraid not. Not today. Keesokan harinya, proyek penggalian pun dimulai. Di hari yang sama, Ujang dan 2 penggali lainnya berhasil menemukan sebuah kayu yang dia prediksi berasal dari zaman bangsa Viking. Tak berselang lama, datang 2 petugas utusan dari museum dan mereka dibuat kaget karena temuan benda bersejarah di tempat yang tidak terduga. Karena kayu tersebut sangat amat rapuh, ketika diangkat, kayu itu hancur yang membuat Ujang frustasi dan pergi untuk menenangkan diri. Sedangkan di rumah, Nyonya Pretty sedang menjamu kedua orang utusan dari museum dan tak berselang lama, Ujang datang dan berkata jika tebakannya tentang kayu yang mereka temukan bukan berasal dari peradaban bangsa Viking. Karena dilihat dari tingkat kelapukannya, kemungkinan kayu tersebut berasal dari peradaban sebelumnya. Mendengar hal itu, kedua utusan tersebut tertawa karena semua arkeolog di dunia tidak pernah menemukan benda prasejarah yang lebih tua dari peradaban bangsa Viking. Namun salah satu utusan itu tertarik dengan kemampuan Ujang yang membuat dia pun menawari Ujang untuk bekerja bersamanya. Namun karena Ujang istiqomah dalam bekerja, dia pun menolak karena dirinya tidak mau mengecewakan Nyonya Pretty. We need you back at the villa. That's what I'm here to say. And Mrs. Pretty has released you. Look here, Brown, you've made your point. You can have your £2. Understood? Kemudian kita diperlihatkan Nyonya Pretty yang mengunjungi makam sang suami seperti rutinitasnya setiap bulan. Rupanya, suaminya merupakan seorang veteran tentara yang meninggal di medan pertempuran. Di hari itu, ternyata Nyonya Pretty sedikit tidak enak badan dan kemudian dia memanggil seorang dokter untuk mengecek keadaannya. Dokter memberikan sebuah obat dan dia berkata bahwa Nyonya Pretty hanya kelelahan dengan semua pekerjaan yang dia lakukan seorang diri. Mrs. Pretty, you produce all this acid because you're a warrior. Otherwise, you'll give yourself an ulcer. Singkat cerita, ketika Nyonya Pretty pulang, dia mengecek proyek penggalian yang dikerjakan oleh Ujang. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba tanah yang digali Ujang runtuh sehingga membuatnya terkubur hidup-hidup. Melihat itu, Nyonya Pretty panik dan meminta bantuan kepada pekerja lainnya. Jacob! Get help! Syukurnya, Ujang masih bisa terselamatkan hidup-hidup. Alih-alih dia kapok,
Ujang malah semakin bersemangat dan mulai menggali lagi. Tiba-tiba Robert datang dan menanyakan apakah mereka sudah menemukan benda prasejarah. Ujang hanya menjawab jika saat ini dia masih mencari benda-benda tersebut. Lalu melintas pesawat tempur milik Inggris yang sedang uji coba penerbangan karena sebentar lagi Perang Dunia Kedua akan segera dimulai. Kemudian Robert berkata jika dirinya tidak mau menjadi tentara seperti sang ayah, melainkan dia ingin menjadi seorang astronot dan mengelilingi bintang-bintang. Ujang yang mendengar perkataan itu berkata jika dia sering melihat bintang-bintang menggunakan teleskopnya. Jika Robert mau, dia akan membawa teleskop itu ke rumahnya. The Vikings and the space pilots are the same, really, aren't they? Would you like to fly, Mr. Brown? Every time I look through my telescope. You have a telescope? I do. Selang beberapa hari, Ujang menemukan benda bersejarah lagi dan dia pun bergegas memberitahu Nyonya Pretty di kediamannya. Rupanya, benda yang ditemukan Ujang terlihat seperti sebuah perahu yang membuat mereka sangat gembira dan yakin bahwa di bawah sana masih banyak sekali benda bersejarah lainnya. The songs they be singing. This is your doing, John Jacobs, because you found the first ribbon. I had my feeling. That you did, Mrs. Pretty. That you did. Ketika sedang bersantai, tiba-tiba turun hujan yang membuat Ujang panik karena dia takut galiannya akan terkubur kembali oleh tanah. Sehingga Ujang bergegas menutup galiannya dan dia dibantu oleh sepupu Nyonya Pretty yang bernama Roy. Rupanya, Roy diminta oleh Nyonya Pretty untuk membantu pekerjaan Ujang agar pekerjaannya bisa lebih cepat. Right. You read Moyes, and you did an extra pair of hands. Right. I pointed out my general lack of skill, but Keesokan harinya, kita diperlihatkan Nyonya Pretty yang memeriksa kesehatannya. Di sana dokter menjelaskan bahwa penyakit jantungnya sudah memburuk sehingga dokter memvonis hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian Sin berpindah ke tempat penggalian yang dimana utusan Museum Nasional datang ke sana dan merasa kagum dengan temuan Ujang. Salah seorang dari mereka yang bernama Philip berkata jika penggalian di tempat itu akan dilanjutkan olehnya atas nama negara. I think you'll agree that it's rock solid. Is this your work? yes, I'm Basil Brown. That as this is a find of national interest, Ujang yang mendengar berita itu ingin mengonfirmasi kebenaran itu kepada Nyonya Pretty. Namun dia dihalangi oleh pelayan Nyonya Pretty karena keadaan Nyonya Pretty yang sedang tidak baik. Tak habis akal, Ujang nekat masuk lewat pintu samping. Ketika bertemu dengan Nyonya Pretty, dia menanyakan mengapa proyeknya diambil alih oleh negara. Namun karena Nyonya Pretty masih sangat lemas, dia menyuruh pelayan untuk membawa Ujang keluar. Mr. Brown seems to have found his way in. Mr. Brown. Keesokan harinya, Philip mengambil alih penggalian tersebut lalu dia berkata jika Ujang boleh saja bekerja di sana tapi dia hanya boleh menggali tanpa boleh menyentuh perahu itu. Ujang yang merasa tidak dihargai memilih untuk berhenti. Ketika dia bergegas pergi, tiba-tiba Robert datang dan bertanya Ujang akan kemana. Dengan raut wajah sedih, Ujang hanya menjawab dia akan pulang dan tidak akan kembali lagi. Tanpa pikir panjang, Robert bergegas mengambil sepedanya lalu mengejar Ujang. But Mr. Brown? Ketika tiba di rumah, Ujang bercerita kepada istrinya jika dia sudah berhenti dari proyek penggalian di rumah Nyonya Pretty karena proyek tersebut sudah diambil alih oleh negara. Sekalipun dia ikut, namanya tidak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Kemudian istrinya berkata hal yang sering Ujang katakan, arkeolog tidak pernah bekerja untuk dikenal, tapi tujuannya adalah orang-orang di masa depan bisa mempelajari nenek moyang mereka. You don't know that. And if you're not around to see it to the end, there's even less chance, so that the next generations can know where they came from. Di tengah obrolan, Ujang kaget melihat Robert yang datang jauh-jauh menggunakan seongkok sepeda. Robert datang ke sana ingin menagih janji Ujang untuk melihat bintang menggunakan sebuah teleskop. Kemudian Ujang dan istrinya bergegas menyuruh Robert untuk beristirahat terlebih dahulu di dalam. Robert, have you cycled all this way? You said you'd show me the cosmos. However did Did you you know find that you your cycled all way? this way? Shall I take your bike for you? Singkat cerita, Nyonya Pretty datang ke sana untuk menjemput Robert. Rupanya Ujang mengirim sebuah surat kepada Nyonya Pretty karena Robert berada di rumahnya. Nyonya Pretty juga meminta Ujang untuk kembali bekerja di tempatnya karena sudah dinasehati sang istri. Ujang pun bersedia. Robert, what are you thinking? Sorry. I am. Yes. Keesokan paginya, Ujang pun kembali bekerja. Saat malam tiba, Ujang menepati janjinya kepada Robert untuk melihat bintang-bintang menggunakan sebuah teleskop. Dia yang melihat bintang secara dekat pun merasa sangat gembira. Hello, Mother. Hello, darling. 10 more minutes, Commander. Then bed.
Beberapa hari kemudian, salah satu penggali di sana menemukan sebuah harta karun yang berada di perahu tersebut. Setelah penemuan itu, perkataan Ujang bisa dikatakan benar jika perahu tersebut lebih tua dari bangsa Viking. Kemudian mereka mengumpulkan penemuan-penemuan tersebut dan Philip dengan pepolontongnya akan membawa penemuan tersebut ke Museum Nasional karena dirasa akan merubah pandangan manusia tentang masa lalu. Namun Nyonya Pretty menolak karena seluruh benda tersebut ditemukan di atas tanah miliknya, sehingga sebelum adanya keputusan dari pengadilan, Nyonya Pretty lah yang berhak menyimpan benda-benda itu. Kemudian dia menyuruh Ujang untuk segera membawa benda penemuan itu ke dalam rumahnya. There'll be an inquest, as you know, and its fate will be decided there. It all belongs to Mrs. Pretty, doesn't it? It's found on her land. Just in here. I think that's best. Malam pun poek. Tiba-tiba penyakit Nyonya Pretty kambuh, kemudian salah satu pembantu di sana mengantarkannya ke dalam kamar. Di sisi lain, Robert yang mendengar rintihan sang ibu bergegas pergi dan saat berlari, tak sengaja Robert menabrak Ujang. Kemudian Robert bercerita jika dia merasa gagal menjaga ibunya. Ujang yang mendengar itu mencoba menenangkan Robert dan ketika Robert sudah tenang, dia meminta Robert untuk bergegas tidur. I am stronger than she thinks I am. I know she's sick. I know it. There's nothing I can do. There are some things we just can't succeed at, no matter how hard we try. Scene berpindah kepada Philip dan para penggali yang sedang bersantai dan kemudian terdengar suara radio yang memberitahukan bahwa Jerman memborbardir Polandia. Pada keesokan paginya, Roy meminta izin kepada Nyonya Pretty karena dia terpilih wajib militer untuk membela negaranya di medan perang. Nyonya Pretty yang mendengar itu pun syok dan berkata kepada Roy untuk berjanji agar dia kembali dengan selamat karena mungkin saja dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki Robert setelah Nyonya Pretty tiada. Rory, I'm telling you in no uncertain terms that you cannot possibly die. Robert is going to need you. Do you understand? Singkat cerita, hasil persidangan telah tiba dan penemuan perahu tersebut kini resmi menjadi milik Nyonya Pretty. Ketika perjalanan pulang, Nyonya Pretty tampak sedih karena dia mengetahui jika usianya tidak akan lama lagi. Sesampainya di rumah, Nyonya Pretty mengadakan sebuah pesta untuk merayakan penemuan yang berharga itu. Pesta tersebut dihadiri oleh semua kalangan dan diliput oleh wartawan. Ketika sedang berpidato, Nyonya Pretty berkata jika Ujanglah penemu pertama perahu tersebut dan Ujang yang mendengar hal itu merasa tersentuh karena kerja kerasnya selama ini dihargai. Do you think you should drink it now, or do you think there's going to be a toast? A burial ship. Engineered from oak. And excavated by Mr. Basil Brown. Saat perayaan selesai, Nyonya Pretty mengajak Ujang ke tempat penggalian dan di sana Nyonya Pretty berkata jika penemuannya akan diserahkan kepada Museum Nasional agar warga negaranya bisa melihat temuannya itu. Mendengar perkataan itu, Ujang sama sekali tidak keberatan, namun karena Perang Dunia Kedua akan segera dimulai, pihak Jerman pasti akan memborbardir Inggris, sehingga Nyonya Pretty meminta agar Ujang mengubur kembali penemuannya itu sampai perang selesai. Be where the greatest number of people can freely see it. Pada malam harinya, sebelum perahu tersebut dikubur, Robert mengajak sang ibu untuk bermain bersamanya di perahu tersebut. Di sana, Robert dan Nyonya Pretty sangat amat bahagia walaupun Robert tahu usia ibunya tidak akan lama lagi, namun Robert berusaha tidak menangis. Dari belakang, Ujang menemani Nyonya Pretty dan Robert yang sedang menikmati malam dengan bersenang-senang seakan inilah malam terakhir mereka. Space is a funny thing. And so she settled. She could see that her son had grown up. Saat pagi tiba, terdengar dari sebuah radio bahwa Inggris mengecam Jerman agar melakukan gencatan senjata terhadap Polandia. Jika tidak, Inggris akan ikut serta memerangi Jerman, namun karena tidak ada balasan dari pihak Jerman, Inggris pun memutuskan untuk memerangi Jerman dan tamat. Ending yang cukup mengujangkan. Apa yang akan kalian lakukan kalau di belakang rumah ternyata ada harta karun? Dikasih museum apa dipakai sendiri? Coba deh cek dulu, siapa tahu ada harta karun beneran. Manfaat yang bisa kita ambil dari video ini ialah jangan pantang menyerah. Itu saja. Sekian dari saya dan adios. Kuku panjang nenek peot.